itu, sandar di daun pintu, membuka jendela sesudah asar. Yang luluka wajuji pakewe, waju pura ipake ni lulu melu isasa ipake malulu dengan alasan meme sasa jelau tapake masa padale. Makan dalam keadaan junub bagi laki-laki tidak ada wudu. Kemudian memanggil nama orang tua dengan nama aslinya. Itu menolak semua dari situ. Itu membiarkan makanan berserakan. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu menolak resi sama 40 hari. Jadi kadang-kadang kita kan begitu, tidak menghiraukan, padahal itu ada hadisnya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga dalam kitabnya dia tulis, padahal dia ambil dalam Sunan Ad-Darimi. Saya punya kitab ensiklopedia hadis itu di rumah, yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi. Saya sering mengatakan, kalau orang mengatakan tidak ada hadisnya, suruh datang. Saya tunjukkan ini hadis. Kalau perempuan sementara haid, potong kuku, potong rambut, sebenarnya dibolehkan, tidak masalah. Cuma ada ulama mengatakan karena kuku itu kan menjadi saksi. Yang kedua, dalam adab itu, dalam hukum tidak. Dalam adab itu ulama sufi mengatakan begini, janganlah engkau memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Nah, orang haid itu kan tidak boleh berwudu. Gitu. Tidak boleh potong kuku. Bukan tidak boleh potong kuku, tidak boleh berwudu. Cuma adab potong kuku adalah ada wudu, adabnya. Nah, bukan hukumnya. Nah, karena adab itu ada dampak positifnya, kalau tidak dilakukan ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari adab inilah menjadi pemali. Itu. Jadi makadami itu pemali sandre ko pintue, pemali yang lulu ko jujue, karena bukan haram. Bukan. Cuma kalau kau lakukan ada dampak buruknya, sehingga dia mengatakan pemali. Mencuci yang tidak boleh itu menggantung pakaian sampai di luar itu bermalam, karena itu dimasuki jin. Ya itu nama dari nangka tahu mapat dia rona langsung mati. Itu jin pakaian. Itu tidak boleh. Mencuci pakaian tidak apa-apa. Sebenarnya mencuci tidak masalah. Banyak ada hal kecil yang perlu kita juga. Seperti umpamanya di rumah itu biasanya kalau ada dalam bentuk barang-barang yang disimpan oleh orang dan disangka ada katanya itu rezeki itu agak susah untuk masuk, seperti di ruangan tamu ada patung-patung. Oh iya betul. Apakah sebenarnya kalau kita mau berpatokan kepada hadis, patung itu kan tidak boleh gambar dengan anjing toh. Iya. Termasuk kalau dalam fikih kan tidak boleh. Kalau orang mau ambil jalur aman ya jangan. Termasuk patung. Ada juga ulama mengatakan tidak. Patung itu di situ karena fungsinya dulu disembah. Tuhannya dulu kan naram patung. Sehingga kalau dia menempel itu yang tidak naik malaikat. Sama dengan anjing mengatakan tidak malaikat rahmat tidak akan datang. Baru ulama kan bertanya, bagaimana dengan Ashabul Kahfi? Di situ kan ada anjingnya namanya Kitmir. Dan itu didatangi malaikat. Nah, sehingga ulama sufi menafsirkan lebih dalam, bukan lebih syariat. Dia mengatakan begini, yang dimaksud dengan rumah adalah hati, yang dimaksud dengan anjing adalah sifatnya. Jadi ketika ada sifatnya anjing yang masuk dalam kalbumu, maka malaikat rahmat tidak akan datang. Itu kalau pendekatan sufi, tapi tidak boleh juga dijadikan sebagai patokan dasar toh. Kalau saya ambil amannya, lakukan fikihnya, yakini tasawufnya. Ada mengatakan orang kan rumahnya orang muslim di mana, orang Islam di mana? Kan hatinya tuh yang jadi rumahnya tuh, bukan yang ditempati. Kemudian anjing itu kan sifatnya kemasali kalbin. Dalam Al-Quran seperti sifatnya anjing. Makanya kalau sifat anjing yang kau masukkan dalam kalbumu itu malaikat rahmat tidak datang. Itu kalau tasawuf, pendekatan istilahnya memahami seperti itu. Tapi kalau dipahami saya lebih ambil jalan aman, jangan. Kalau patung lebih baik tidak, kan tidak ada juga gunanya toh. Kecuali foto, tidak, karena dia bukan gambar. Foto itu kan jiplatan. Iya. Tidak apa-apa. Kalau mengatakan foto tidak boleh, KTP juga tidak boleh dibawa, Pak. Iya. Kan ada yang mengatakan tidak boleh tempel foto pada dia bawa KTP. Sama kalau jin itu kan banyak, yang penting ada cicak kan pasti ada jin. Namanya musibian. Orang yang potong kuku di kamar itu pasti kan ada jin.
Karena jin yang tinggal di bawah kuku itu kan tinggal di kamar, makanya itu menyebabkan rumah panas. Biasa tuh kebola apa lagi orang dia udah tidur. Itu sebenarnya jin kuku yang tidak bisa keluar. Termasuk kalau membuka jendela sesudah sholat asar, jin kan masuk. Orang yang sudah menikah kan ada jin, namanya dasin dan dasima tuh, dan itu tinggal terus di situ. Jin itu selalu ada di rumah.